Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulung Utari dengan NIM 2105269. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD. Baiklah, di sini terdapat 7 soal, dan saya akan memulainya dari soal yang pertama. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi filsafat Pancasila dengan mengungkapkan 4 materi berikut. A. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. B. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia mengakui zat yang mutlak, yaitu Tuhan. C. Pengakuan atau kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. D. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. E. Tradisi musyawarah pada berbagai tingkatan masyarakat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Filsafat Pancasila adalah konsepsi filosofis yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia. Ini meliputi prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan berbangsa dan juga bernegara, yaitu terdiri dari 5 aspek utama. Pancasila sebagai harfiah berarti 5 prinsip. A. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Filsafat Pancasila menegaskan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia terbentuk dan dinilai budayanya, adat istiadat, dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini mengakui keberadaan budaya, agama, suku, dan bahasa sebagai bagian integral dan identitas nasional yang memperkaya dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Yang B. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia mengakui zat yang mutlak, yaitu Tuhan. Pancasila memberi pengakuan atas kepercayaan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan beragam kepercayaan dan agama, prinsip ini menegaskan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai landasan moral, etika, dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Yang C yaitu pengakuan atas kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Filsafat Pancasila menghormati martabat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu yang memiliki martabat dan hak yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pancasila juga menekankan pentingnya keterlibatan manusia dalam kehidupan sosial dengan memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan bangsa. D yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap sama. Berbeda-beda namun tetap satu. Prinsip ini merupakan pilar penting dalam Pancasila. Ini menekankan toleransi, persatuan, dan kesatuan di tengah keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia. Prinsip ini mendorong rasa persatuan dalam keberagaman, menolak negara bentuk diskriminasi, serta mempromosikan perdamaian dan kesatuan dalam keberagaman. Yang E yaitu tradisi musyawarah pada berbagai tingkatan masyarakat. Tradisi musyawarah dalam Pancasila menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui konsensus dan dialog yang dilakukan melalui proses musyawarah. Hal ini mendorong keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang melibatkan berbagai pihak, sehingga memperkuat partisipasi demokratis dalam pembuatan keputusan.
Filsafat Pancasila memberikan landasan moral, etika, dan ideologis bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, demokrasi, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua yaitu menjelaskan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dengan mengungkapkan 3 materi berikut. A. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubung dan ketergantungan mencapai tujuan bersama. Yang B. Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Yang C. Sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Baiklah, saya akan menjawabnya. Pancasila sebagai sistem filsafat mengacu pada seperangkat prinsip-prinsip yang membentuk dasar ideologis bagi bangsa Indonesia. Untuk menjelaskan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, mari kita bahas 3 materi yang telah disebutkan. A. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian mempunyai fungsi-fungsi sendiri, saling berhubung dan ketergantungan mencapai tujuan bersama. Pancasila terdiri dari 5 aspek atau sila, yang masing-masing memiliki peran dan juga fungsi tersendiri. Namun, secara kolektif membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Setiap sila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna dan tujuan yang saling berhubung satu sama lain. Pancasila sebagai kesatuan ini menekankan pentingnya keseimbangan, harmoni, dan juga integrasi antara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B yaitu Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Secara hierarkis, Pancasila memiliki struktur nilai-nilai yang membentuk suatu piramida atau hierarki, yang menunjukkan tingkatan pentingnya setiap nilai atau sila. Struktur ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tertentu memiliki tingkatan kepentingan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan tertinggi di atas nilai-nilai lainnya, diikuti oleh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai tersebut diorganisir secara hierarkis untuk menegaskan keutamaan dan urutan penting dalam penerapan dan pelaksanaannya. Yang C yaitu sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Artinya nilai-nilai atau prinsip dalam setiap sila saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lainnya. Misalnya, aspek ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan moral bagi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu juga prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam salah satu sila, mengkualifikasi bagaimana persatuan dan kerakyatan harus ditegakkan dalam wujud keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan struktur yang saling terkait dan saling melengkapi ini, Pancasila menjadi suatu sistem filsafat yang mempertegas integritas dan kesatuan nilai-nilai yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan makna sila ketuhanan yang Maha Esa dengan mengungkapkan 4 materi berikut. A. Bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah memiliki nilai-nilai agama. B.
Hakikat abstrak Tuhan dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai yang datang dari Tuhan. C. Segala aspek penyelenggara negara, moral, penyelenggara negara, dan juga penjabaran dalam tertib hukum Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Yang D. Negara memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Jawabannya yaitu, sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila merupakan salah satu pilar utama yang memiliki makna mendalam dan ideologi negara Indonesia. Untuk menjelaskan materinya, maka berikut adalah 4 materi terkait. A. Bangsa Indonesia sejak dahulu kita telah memiliki nilai-nilai agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa bangsa Indonesia secara historis memiliki landasan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang kaya sebelum kedatangan agama-agama di dunia. Bangsa Indonesia telah memiliki keyakinan, tradisi, dan juga kepercayaan terhadap keberadaan entitas spiritual atau Tuhan. Dalam konteks ini, Pancasila mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang B, hakikat abstrak Tuhan dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai yang datang dari Tuhan. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengakui hakikat abstrak Tuhan sebagai inti dari nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang membentuk dasar kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, kedamaian, kebenaran, dan juga kebijaksanaan dianggap sebagai realisasi dari ajaran Tuhan. Oleh karena itu, sila ini tidak hanya mengakui keberadaan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya mewujudkan nilai-nilai yang datang darinya dalam kehidupan sehari-hari. C. Segala aspek penyelenggara negara, moral penyelenggara negara, dan juga penjabaran dalam tertib hukum Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Sila ketuhanan mengimplikasikan bahwa dalam struktur negara, dalam pembuatan hukum, dan dalam kebijakan publik, nilai-nilai yang berasal dari Tuhan harus menjadi landasan moral. Penyelenggara negara harus memperhatikan aspek-aspek moral yang bersumber dari nilai-nilai agama dalam menjalankan tugas untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Negara memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Sila ketuhanan juga menegaskan prinsip kebebasan beragama di Indonesia. Negara-negara memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan pribadinya, tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan agama diakui dan juga dihormati sebagai bagian dari kehidupan berbangsa yang berdasarkan nilai persatuan dalam keberagaman. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menunjukkan pentingnya menjaga dan menghormati nilai-nilai spiritual serta keberagaman kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 4. Menjelaskan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mengungkapkan 5 materi berikut. A. Hakikat abstrak manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi, dan sebagai makhluk sosial. B. Sifat dan keadaan negara, hakikat negara, kekuasaan negara, pendukung kekuasaan negara, penguasa negara, bentuk negara, tujuan negara, dan sistem pemerintahan negara. C.
Hal-hal yang berkaitan dengan hakikat negara dan segala aspek penyelenggaranya harus berdasarkan atas nilai-nilai yang bersumber pada hakikat tentang kemanusiaan. D. Hasil kerjasama akal, rasa, dan kehendak akan memberi pengetahuan yang benar tentang perbuatan mana yang harus dilakukan. Rasa mengujinya dengan berpedoman pada hasrat atau rasa keindahan, sedangkan kehendak menentukan akan dilakukannya atau tidak atas dasar pertimbangan baik buruk secara etis. Atas dasar pertimbangan di atas seluruh keputusan akan diambil. E. Adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya. Beradab yaitu terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa, akal, rasa, dan kehendak. Melaksanakan hakikat manusia monopluralis secara optimal, inilah tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sila ketuhanan yang adil dan beradab dalam Pancasila menggambarkan esensi nilai-nilai kemanusiaan yang asli. Nilai kemanusiaan yang adil, beradab, dan menyeluruh. Untuk menjelaskan maknanya, berikut ada 5 materi berikut. A. Hakikat abstrak manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi, dan sebagai makhluk sosial. Sila kemanusiaan menegaskan bahwa manusia memiliki dimensi spiritual sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Selain itu, manusia juga merupakan individu yang memiliki hak-hak azazi sebagai pribadi serta sebagai makhluk sosial yang hidup dalam integrasi dan ketergantungan dengan sesama. Hal ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, sebagai individu, dan sebagai bagian dari masyarakat. B. Sifat dan keadaan negara, hakikat negara, kekuasaan negara, pendukung kekuasaan negara, penguasa negara, bentuk negara, tujuan negara, dan sistem pemerintahan negara. Sila kemanusiaan memandang negara sebagai lembaga yang harus bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak azazi manusia, memastikan keadilan sosial, dan mendorong kesejahteraan rakyat. Berbagai aspek penyelenggara negara, kekuasaan, bentuk pemerintah, serta tujuan negara harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Hal-hal yang berkaitan dengan hakikat negara dan segala aspek penyelenggaranya harus berdasarkan atas nilai-nilai yang bersumber pada hakikat tentang kemanusiaan. Prinsip ini menekankan bahwa segala kebijakan, hukum, dan tindakan yang diambil oleh negara haruslah bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kehadiran negara haruslah mencerminkan perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan hak-hak azazi manusia serta keadilan bagi seluruh rakyat. D. Hasil kerjasama akal, rasa, dan kehendak. Pancasila menekankan pentingnya peran akal, rasa, dan kehendak dalam pengambilan keputusan. Akal memberikan pengetahuan yang benar. Rasa mengukur dengan berpedoman pada nilai-nilai keindahan, sementara kehendak menentukan tindakan berdasarkan pertimbangan etis. E. Adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhannya. Beradab yaitu terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia. Sila kemanusiaan menuntut adanya sikap adil dan perlakuan terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan. Beradab menekankan terlaksananya secara optimal unsur-unsur hakikat manusia seperti jiwa, akal, rasa, dan kehendak. Hal ini merupakan tujuan dari pembangunan manusia secara menyeluruh.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila menggarisbawahi perlunya pengakuan, penghargaan, dan pemenuhan terhadap hak-hak azazi manusia, serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Lima, menjelaskan makna sila persatuan Indonesia dengan mengungkapkan 3 materi berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dalam kurung dan perjuangan. Persatuan menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia. Persatuan syarat mutlak terwujudnya tujuan negara Indonesia. B. Bermufakatnya Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia 1927, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945. C. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, negara yang berdasarkan azas kekeluargaan, tolong-menolong, azas dengan dasar keadilan sosial, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26, 31, 32, 35, dan juga 36. Jawaban. Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila mencerminkan pentingnya kesatuan, solidaritas, dan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Untuk menjelaskan maknanya berikut ada 3 materi. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Persatuan menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia. Persatuan syarat mutlak terwujudnya tujuan negara Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia. Persatuan dianggap sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Inilah yang diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menekankan bahwa tanpa persatuan, cita-cita dan tujuan negara tidak akan tercapai. B. Bermufakatnya Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia 1927, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945. Sila persatuan juga tercermin dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana berbagai gerakan dan perhimpunan politik bersatu dalam semangat persatuan, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, menjadi tonggak penting dalam upaya menyatukan berbagai suku, agama, dan juga budaya di Indonesia dalam semangat keberagaman atau kebangsaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 juga menjadi simbol kesatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. C. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara yang berdasarkan azas kekeluargaan, tolong-menolong, dan dengan dasar keadilan sosial. Terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, 31, 32, 35, dan juga 36. Sila persatuan juga tercermin dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan segala tumpah darahnya. Prinsip kekeluargaan, tolong-menolong, dan keadilan sosial menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila menunjukkan pentingnya persatuan dalam keragaman sebagai landasan utama bagi keberhasilan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini tercermin dalam semangat persatuan dalam sejarah perjuangan dan diabadikan dalam Konstitusi Negara Indonesia. 6.
Menjelaskan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan mengungkapkan 4 materi berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. B. Arti kerakyatan. 1. Negara untuk seluruh rakyat. 2. Cita-cita kefilsafatan demokrasi, persamaan bidang politik, demokrasi politik, dan persamaan dalam bidang kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atau demokrasi ekonomi. C. Arti permusyawaratan atau perwakilan. Demokrasi politik MPR adalah alat perlengkapan negara atas nama rakyat memegang kedaulatan rakyat. D. Kedaulatan rakyat. Lebih luas dari demokrasi. Rakyat adalah pendukung kekuasaan tertinggi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau star fundamental norm. Jawaban. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang diarahkan untuk kesejahteraan bersama dan pemerintah yang berlandaskan kepada kebijaksanaan. Berikut adalah penjelasan atas 4 materi terkait. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan menunjukkan bahwa negara Indonesia berdiri berdasarkan kedaulatan rakyat. Konstitusi menekankan bahwa negara Indonesia adalah wujud kedaulatan yang bersumber dari rakyat yang diwujudkan melalui proses permusyawaratan atau perwakilan. B. Arti kerakyatan. Yang pertama, negara untuk seluruh rakyat. Sila kerakyatan menegaskan bahwa negara ada untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu saja. Selanjutnya, cita-cita kefilsafatan demokrasi merupakan persamaan dalam bidang politik, demokrasi politik, dan persamaan dalam bidang kemasyarakatan dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama atau demokrasi ekonomi. C. Arti permusyawaratan atau perwakilan. Permintaan pendapat rakyat dan penempatan wakil dalam pengembangan keputusan atau demokrasi politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Indonesia berfungsi sebagai alat perlengkapan negara yang mewakili kehendak rakyat dalam proses pembuatan keputusan. D. Kedaulatan rakyat. Lebih dari sekadar demokrasi. Konsep ini menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat dianggap sebagai sumber kekuasaan yang fundamental dalam negara atau stat fundamental norm. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah harus mengakui dan bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Sila kerakyatan dalam Pancasila menekankan prinsip demokrasi yang melibatkan prinsip aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara, serta pemerintah yang dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Selanjutnya itu pertanyaan yang ke-7. Menjelaskan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengungkapkan 3 materi berikut. A. Sila kelima merupakan tujuan bagi keempat sila lainnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti segala sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil. B. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan yang terkandung dalam sila kedua dengan sendirinya terjemah dalam sila kelima. Yang C, apakah yang dimaksud dengan keadilan sosial? Keseimbangan yang dinamis antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum
yang sesuai dengan keadaan, waktu, dan juga perkembangan zaman. Negara memprioritaskan kepentingan umum sebab di dalam kepentingan umum terdapat kepentingan pribadi. Di sini saya akan menjawab, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila mengacu pada upaya mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjelaskan maknanya berikut ada 3 materi terkait. A. Sila kelima merupakan tujuan bagi keempat sila lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dianggap sebagai tujuan utama dari 4 sila sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa tujuan akhir dari Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Segala aspek dan juga sifat negara harus mencerminkan hakikat adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. B. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan yang terkandung dalam sila kedua dengan sendirinya terjelma dalam sila kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup prinsip-prinsip keadilan yang juga terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menandakan bahwa aspek-aspek keadilan yang terdapat di dalam sila sebelumnya secara intrinsik tercermin dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. C. Apa yang dimaksud dengan keadilan sosial? Keadilan sosial merujuk pada keseimbangan dinamis antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan umum, yang selaras dengan kondisi, waktu, dan perkembangan zaman. Prinsip ini menekankan bahwa negara memberikan prioritas pada kepentingan umum karena di dalamnya terdapat kepentingan pribadi yang terpenuhi. Dalam konteks ini, keadilan sosial berkaitan erat dengan distribusi yang adil dari sumber daya dan juga peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila menegaskan pentingnya mengedepankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial, untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi ujian akhir semester Filsafat Pancasila. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya memohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.